Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan apa jadinya jika di hari kelulusan sekolah, momen yang seharusnya membahagiakan malah menjadi mimpi buruk? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series The Stranded. Series ini akan mengisahkan tentang perjuangan bertahan hidup dari murid SMA di sebuah pulau terpencil. Ditambah lagi, pulau yang mereka tinggali memiliki keanehan-keanehan yang tak masuk akal. Series ini terdiri dari 7 episode, yang mana saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita berlatar belakang pada salah satu sekolah SMA elit yang berada di pulau terpencil di negara Thailand. Pada saat itu, semua siswa dan juga siswi di sekolah tersebut merasakan bahagia. Hal ini dikarenakan mereka semua yang dinyatakan lulus dari sekolahan. Kemudian, diperlihatkan salah satu siswa bernama Kram yang akan menjadi tokoh utama dalam series ini. Saat Kram sedang mengemasi barang di lokernya, datanglah sahabat dari Kram yang bernama Joy. Joy mengajak Kram untuk hadir di pesta kelulusan mereka. Kram pun meminta maaf sebab dia memiliki urusan penting pada malam hari. Ternyata, Kram lebih memilih untuk menemui ayahnya daripada menghadiri pesta kelulusannya. Kram ingin berpamitan kepada ayahnya jika dia akan mencari kerja ke luar pulau. Kram menjadi satu-satunya siswa yang merupakan penduduk asli di pulau itu. Kini, Kram akan pergi ke luar pulau untuk pertama kalinya. Beberapa saat kemudian, terjadilah gerhana bulan yang disertai dengan tsunami yang sangat besar. Kram yang berada di dalam mobil, dia pun berusaha untuk keluar dan menyelamatkan diri. Akan tetapi, pintu mobil yang masih terkunci pun membuat Kram terjebak di dalam mobil. Kram yang kehabisan oksigen, dia pun langsung tak sadarkan diri. "25 hari kemudian, diperlihatkan Kram yang baru pulang dari menangkap ikan di tengah laut. Entah bagaimana Kram bisa selamat dari dalam mobil sebelumnya. Saat ini, Kram dan beberapa teman sekolahnya pun harus terjebak di pulau terpencil akibat tsunami sebelumnya. Akses jalanan ke kota pun sudah hancur lebur. Ditambah lagi, jarak antar pulau yang jaraknya ratusan kilometer sangat mustahil bagi mereka untuk pulang ke rumah. Lebih buruknya lagi, tak ada sedikit pun sinyal di pulau yang mereka tinggali. Seorang wanita bernama Arisa yang ahli di bidang IT, dia pun berusaha untuk mencari cara agar mereka bisa mendapatkan sinyal dan meminta bantuan ke luar pulau. Di ruang UKS, diperlihatkan seorang wanita bernama Mai yang sedang mengobati salah satu temannya. Mai menjadi satu-satunya siswi yang ahli dalam bidang kedokteran. Mai mengobati kaki dari temannya yang bernama Jack yang mengalami infeksi karena goresan sebuah benda. Pacar Jack yang bernama Creed pun merasa takut jika Jack akan kenapa-napa. Jack dan Creed ini merupakan pasangan jeruk makan jeruk. Jack memiliki seorang kakak saudara yang bernama Jen. Jen juga sangat khawatir jika saudaranya akan kenapa-napa. Di suatu tempat, seorang pria bernama Anan, dia berusaha menjadi pemimpin dari teman-temannya. Saat Anan akan berbicara, muncullah kedua orang yang membawa sebuah benda kuno yang didapatkannya di tengah hutan. Arisa yang melihatnya pun merasa tak percaya sebab benda itu adalah rekaman suara yang digunakan di 150 tahun yang lalu. Arisa pun meminta benda tersebut untuk dia perbaiki. Di lain sisi, Kram bersama Joy mendapatkan giliran tugas untuk mengambil beberapa obat di suatu tempat. Kembali ke Arisa, ketika Arisa akan memperbaiki benda sebelumnya, datanglah dua sahabat konyol yang bernama Nat dan juga Gan. Ternyata, mereka berdualah yang menemukan rekaman suara tersebut. คิดว่าฉันแคร์ปะล่ะพวกปัญญาอ่อน Beralih ke Kram, ketika Kram sudah mengambil beberapa obat yang dibutuhkan,
Joy bertanya kepada Kram apakah dia menyukai seseorang di sekolahan. Kram yang malu pun enggan menjawabnya. Joy dengan tersenyum menyuruh Kram untuk memberitahunya tentang siapa yang dia sukai. Joy juga berjanji jika dia tak akan memberitahukan kepada siapapun. Dengan sedikit malu, Kram pun menjawab jika dia menyukai Mai. Joy pun sudah menduganya, sebab Mai merupakan satu-satunya siswi yang paling cantik di sekolahan. Joy menyadari jika memiliki Mai terasa sangat tak mungkin, sebab Mai sudah memiliki pacar yaitu Anan. Saat Kram dan Joy akan kembali ke sekolahan, mereka berdua melihat sebuah perahu yang menyangkut di atas tebing. Joy pun menganggap jika perahu itu akan menjadi harapan serta kesempatan mereka untuk bisa pulang ke rumah. Joy kemudian mengajak Kram untuk menurunkan perahu tersebut. Saat mereka berdua sedang memanjat tebing, Joy tiba-tiba terpeleset yang membuatnya pun langsung terjatuh dari atas tebing. Dengan bergegas, Kram pun langsung membawa Joy untuk menemui Mai. Kondisi Joy pun sangat parah. Beberapa tulang rusuknya pun mengalami patah. Saat Mai memeriksa keadaan tubuh dari Joy, dia pun merasa terkejut sebab paru-paru bagian kiri dari Joy sudah tak berdenyut. Mai pun langsung bergegas untuk memberikan pertolongan pertama. Akan tetapi, Joy telah mengembuskan nafas terakhirnya. Kram yang melihatnya pun tak bisa menahan tangis akibat kematian sahabatnya. Di suatu tempat, mereka semua melakukan pemakaman terhadap Joy sesuai keyakinan agama mereka. Beberapa orang pun tak bisa menahan tangis akibat kematian dari Joy. Saat malam hari, Kram yang masih berduka, dia pun memilih untuk menyendiri. Beberapa saat kemudian, terjadilah gempa yang sangat kuat yang disertai dengan suara aneh. Kram pun seketika tersadar di alam lain dengan melihat seorang wanita yang menggendong bayi. Kram kemudian berniat untuk menghampirinya, akan tetapi tiba-tiba dirinya pun terlilit oleh akar pohon. Saat terbangun, Kram melihat teman kelasnya yang bernama Nam yang berusaha menyadarkannya. Nam pun bertanya kepada Kram tentang mimpi apa yang dialaminya, sebab Kram seperti sedang mengalami mimpi buruk. Kram pun enggan menjawabnya. Kram mengatakan jika semuanya baik-baik saja. Di ruang sekolah, Nam berusaha berbicara di depan teman-temannya agar mereka semua menyadari jika ada hal aneh di pulau ini. Ditambah lagi, sudah sebulan lebih tak ada bantuan dari luar pulau. Semua teman-teman dari Nam pun malah menganggap jika Nam terlalu panik. Mereka semua malah tak memperdulikan ucapan dari Nam. Di tengah hutan, sepasang kekasih yang bernama Ace dan juga Ying pun menemukan sebuah danau yang sangat indah. Saat mereka mencoba untuk mandi, tiba-tiba airnya pun berubah sangat panas. Ace pun dengan bergegas langsung mengabarkan hal itu kepada teman-temannya. Semua orang yang menyaksikan fenomena itu pun dibuat terkejut. Sebagian orang berspekulasi jika ada gunung di bawah tanah. Setelah itu, Anan mengajak seluruh teman-temannya untuk menurunkan perahu yang ditemukan oleh Kram sebelumnya. Anan mengatakan jika perahu tersebut akan menjadi harapan terakhir mereka. Anan yang sebelumnya ikut berspekulasi jika ada gunung di bawah tanah, dia pun memberikan arahan kepada teman-temannya agar segera menurunkan perahu tersebut atau pulau ini akan meledak. Sebelum itu, Anan memerintahkan semua orang untuk mengambil beberapa alat yang mungkin akan diperlukan nantinya. Ketika semua alat telah terkumpul, Kram bersama Ace pun bertugas untuk memanjat tebing. Tak disangka, Ace malah menjatuhkan salah satu alatnya yang mengenai badan dari Kram. Weh, เชือกเซฟตี้ก็ไม่มี ครับระวัง เฮ้ย
Kram pun langsung dibawa ke ruang UKS karena badannya yang mengalami memar. Ketika Kram melihat Mai, hati Kram pun seketika merasa senang sebab kini dia bisa berbicara dengan orang yang disukainya. Di ruang penyimpanan barang, Arisa didatangi oleh Ying yang juga tertarik dengan dunia teknologi. Ying pun menawarkan dirinya untuk membantu Arisa. คิดซะว่า Sementara itu, saat Mai sedang mengobati Kram, Kram pun mengajak Mai untuk saling bercanda. Mai pun langsung tersenyum dan merasa jika Kram adalah orang yang lucu. Kembali ke Arisa, ketika rekaman suara kuno berhasil diperbaiki, terdapat sebuah suara yang mengatakan jika bumi sudah tak terlihat dan kehidupan telah berakhir. Arisa dan Ying yang mendengarkannya pun merasa bingung dengan maksud dari suara tersebut. Di kalimat terakhir, Arisa teringat sesuatu jika kalimat tersebut pernah ada di dalam puisi. Seketika, Arisa dan Ying pun mencoba mencari puisi di perpustakaan. Setelah lama mencari, akhirnya mereka pun berhasil menemukan buku puisi yang di dalamnya terdapat kalimat dari rekaman suara kuno. Namun, mereka merasa bingung sebab kalimat dari rekaman suara kuno sebelumnya tak berurutan seperti di dalam puisi. Keesokan harinya, Kram bersama teman-temannya pun kembali bekerja sama untuk menurunkan perahu. Setelah berhasil diturunkan, mereka pun membawa perahu tersebut untuk menuju ke tepi pantai. Kembali ke Arisa, Arisa pun menyadari jika suara di rekaman kuno sebelumnya adalah teka-teki. Arisa pun berniat untuk memecahkannya. Arisa beranggapan jika mungkin saja teka-teki ini adalah jalan keluar dari pulau ini. Di tepi pantai, Anan menganalisa jika perahu yang mereka temukan hanya bisa membawa 10 orang. Anan kemudian menulis nama Jack sebab dia harus segera dibawa ke rumah sakit karena kakinya yang semakin parah. 9 orang yang lainnya akan diundi pada esok hari. Ketika hari menjelang malam, Anan memainkan sebuah piano yang sangat indah. Mai pun langsung mendekati pacarnya dan menikmati musik yang dimainkan oleh Anan. Sementara itu, Kram merasa cemburu ketika melihat Mai yang berdekatan dengan Anan. Di suatu arah, muncullah seorang wanita lansia yang kemudian tak sadarkan diri. Kram pun langsung bergegas untuk menolongnya. Ternyata, wanita itu adalah guru mereka yang bernama Profesor Lin. Di lain sisi, kondisi kaki dari Jack pun mulai semakin parah. Mai tak tahu harus berbuat apa lagi, sebab menurut informasi dari buku medis, cara menyembuhkan kaki dari Jack yaitu dengan dioperasi. Di tepi pantai, Anan kembali mengundi untuk siapa yang ikut naik ke dalam perahu. Anan pun menuliskan dirinya sebab dia mengetahui tentang berlayar menggunakan perahu kayu. Setelah itu, pengundian pun akan dilanjutkan pada esok hari. Anan kemudian mendatangi Chen untuk meminta bantuannya agar membuat layar kapal dari sekumpulan kain. Chen memiliki bakat dalam menjahit. Anan memohon agar Chen mau membantunya membuat layar kapal sebab semua ini demi keselamatan mereka. Di salah satu rumah, Ice terciduk oleh Ying ketika mengonsumsi obat-obatan. Ying pun langsung memarahi Ice karena kembali mengonsumsi obat-obatan. Ying mengatakan jika Ice telah lupa jika dia memiliki riwayat penyakit jantung. Ice pun tak memperdulikannya. Ice malah membentak Ying dan menyuruhnya untuk pergi. Di ruang sekolahan, Chen mulai memanggil teman-temannya agar membantunya membuat layar. Chen akan mengajarkan mereka semua tentang cara dari menjahit. Mereka semua pun merasa bahagia sebab menjahit adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun, Arisa yang lebih menyukai dunia IT, dia pun mengatakan jika menjahit sangat membosankan. Chen pun langsung menyuruh Arisa agar pergi saja. Arisa yang kesal pun langsung pergi dari sana.
Ying yang melihatnya pun langsung mengikuti Arisa. Ying pun mengatakan jika Arisa memiliki sifat yang membuat Ying tertarik kepadanya. Ying pun langsung mengajak Arisa untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya, yaitu memecahkan teka-teki dari suara rekaman kuno. Ying ternyata juga pandai dalam memecahkan teka-teki. Arisa pun merasa salut sebab Ying satu frekuensi dengannya. Mereka berdua pun berhasil memecahkan teka-teki selanjutnya yang mengarah pada garis lintang sekolah. Arisa kemudian mencoba menghitung beberapa kalimat dari suara rekaman kuno sebelumnya yang kemudian dihitung melalui peta sekolahan. Tak disangka, hasil perhitungannya pun mengarah pada suatu tempat di tengah hutan. Di lain sisi, ketika Mei sedang mempelajari buku medisnya, datanglah Kram yang kemudian mengajak Mei untuk berburu ikan. Mei pun langsung menerima ajakan dari Kram. Mei pun diajarkan oleh Kram untuk cara berburu ikan. Mei dan Kram pun mulai dekat satu sama lain. เราว่าน่าจะไกลไปนะ อ่ะแกเสร็จละเฮ้ย ฟุกตั้ง5 ครั้งเนี่ย ท่านี่ ไปเก็บแล้ว Kembali ke Arisa, Arisa pun memutuskan untuk pergi ke tengah hutan demi mencari tahu tentang maksud dari teka-teki yang akan dia pecahkan. Arisa berharap jika teka-teki ini bisa memberikan petunjuk untuk keluar dari dalam pulau. Di tepi pantai, Es yang sedang teler, dia pun memukuli beberapa temannya saat sedang memperbaiki perahu. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Es dan salah satu temannya. Seketika, Es pun langsung mengalami serangan jantung. Mereka semua pun langsung bergegas membawa Es ke ruang UKS. Di ruang UKS, Profesor Lin yang sebelumnya mengalami pingsan, kini dia pun mulai tersadar. Profesor Lin bersikap sangat aneh, tak seperti guru mereka pada umumnya. Keanehan dari Profesor Lin ini hanya disadari oleh Nam. Di samping itu, Es yang terkena serangan jantung, dia pun diberikan pertolongan pertama oleh Mei. Profesor Lin yang sudah sadar pun, dia berniat untuk kembali ke kantor kerjanya. งั้นครูล็อก Di tengah hutan, Arisa memberikan berbagai penanda di sebuah pohon agar tak tersesat apabila akan kembali pulang. Saat Arisa telah masuk cukup dalam, terdapat seorang wanita yang langsung menyapa Arisa. Wanita itu adalah teman dari Arisa yang bernama Min. Arisa pun merasa heran tentang bagaimana Min bisa berada di tengah hutan. Min pun menjelaskan jika dia kebetulan sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Di ruang UKS, Mei bertanya kepada Es tentang bagaimana keadaannya. Es pun menjawab jika dirinya sudah terasa baik-baik saja. Kembali ke Arisa, dia pun merasa curiga sebab Min adalah rivalnya di sekolahan. Arisa berpikiran jika Min berniat mengikutinya saat dia memasuki hutan. Di ruang penyimpanan obat, Creed secara diam-diam mengambil beberapa obat yang entah tujuannya apa. Creed seperti ingin merencanakan sesuatu. Kembali ke Arisa, ketika Arisa sedang berjalan berduaan dengan Min pun langsung menghina Arisa dengan kata-kata yang kasar. Pada akhirnya, terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. นี่แฮ็กข้อมูลของคนอื่นหลุดออกมาด้วย คนอื่นก็เลยเกลียดแกแทน Di suatu tempat, Kram mengajak Mei untuk ikut bersamanya. Kram ingin menunjukkan sesuatu kepada Mei. Kram pun kemudian mengajak Mei untuk berenang ke sebuah goa. Setibanya di sana, Mei melihat pemandangan yang sangat indah. Mei pun tak menyangka jika pulau ini menyimpan rahasia yang tersembunyi. Kembali ke Arisa, Min mencoba menyakiti Arisa dengan menyemprot mukanya menggunakan pelok. Arisa yang kebingungan pun langsung terjatuh ke dalam jurang yang cukup dalam. Ternyata,
Semua yang dialami Arisa hanyalah halusinasinya. Arisa pun mulai menyadari jika pulau ini sangatlah aneh. Beralih ke Jack, Creed memberikan Jack beberapa obat agar Jack tak sakit lagi. Ternyata, Creed berniat mengakhiri hidup dari Jack agar dia tak menderita. Di lain sisi, Mei yang mulai nyaman dengan Kram, mereka pun akhirnya melakukan olahraga malam. Mei pun akhirnya berselingkuh dengan Kram. Di bagian ini, saya merasa jika perselingkuhan antara Mei dan juga Kram tak seharusnya ada di dalam cerita. Kram yang merupakan tokoh utama, dia seharusnya merupakan tokoh protagonis, namun kini dia bisa dianggap sebagai tokoh antagonis. Baiklah, kita lanjut dulu ke ceritanya. Keesokan harinya, Kram bersama Mei pun berniat untuk kembali pulang ke tempat sekolahnya. Saat Mei baru tiba di sekolahnya, terdapat kabar buruk jika Jack telah menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka semua pun kemudian memakamkan Jack seperti Joy sebelumnya. Beralih ke Anan, Anan merasa jika Mei telah berubah. Anan pun berpikir positif jika semua baik-baik saja. Kini, beberapa bulan pun telah berlalu. Pembuatan layar perahu pun telah selesai. Anan kembali melakukan undian untuk menentukan siapa saja yang akan naik ke perahu. Jack yang telah tewas, kini tempatnya pun digantikan oleh Creed. Saat Anan melakukan undian selanjutnya, nama Arisa lah yang muncul. Mereka semua tak setuju sebab Arisa tak membantu apapun dalam memperbaiki perahu. Ying pun angkat bicara jika Arisa secara diam-diam ikut serta dalam mencari jalan keluar dari pulau ini. Arisa saat ini sedang pergi ke tengah hutan. Pada akhirnya, Anan pun memutuskan untuk menggantikan Arisa jika dia tak berada di saat hari keberangkatan. Nat pun memiliki ide untuk mencari Arisa ke tengah hutan. Nat mengatakan kepada Anan apabila dia menemukan Arisa, maka posisi Arisa akan dia gantikan. Anan pun tak peduli dengan ide konyol dari Nat. Anan langsung mengiyakan ide dari Nat. Di lain sisi, Nam mengajak Ying untuk menemui Profesor Lin. Tak disangka, ketika mereka memasuki kamar dari Profesor Lin, mereka berdua melihat setumpukan makanan yang tak dimakan oleh Profesor Lin. Mereka pun menyadari jika Profesor Lin yang saat ini bukanlah guru mereka. Nam bersama Ying pun langsung berniat untuk memata-matai Profesor Lin. Tak disangka, ketika mereka berdua sedang membuntuti Profesor Lin pun telah menghilang secara misterius. ทำไมหายไปเร็วจังเลยอะ Ketika malam hari, Anan mengatakan kepada Mei jika dia telah berubah. Anan berusaha mengingatkan kepada Mei jika dahulu mereka berjanji akan saling serius. Anan telah berkorban semuanya, bahkan memberikan tabungan uangnya agar bisa membayar uang sekolah dari Mei. Di momen ini, jujur saya merasa kesal mengapa jalan cerita yang sudah bagus malah dibumbui dengan kisah perselingkuhan. Ditambah lagi, kisah perselingkuhan ini malah melibatkan tokoh utama atau Kram. Di tepi pantai, Kram tak sengaja menciduk Creed yang ingin membakar perahu. Kram pun bertanya mengapa Creed ingin membakar perahu. Creed pun dengan menangis mengatakan jika dialah yang membunuh Jack dengan memberikannya beberapa obat hingga overdosis. Kram pun berusaha menenangkan Creed agar semua baik-baik saja. Pagi harinya, kedua sahabat konyol yaitu Nat dan juga Gan mulai melakukan perjalanan untuk mencari Arisa ke tengah hutan. Di lain sisi, ketika Kram yang sedang memperbaiki perahu, gempa bumi pun kembali terjadi lagi. Kram kembali melihat wanita sebelumnya yang menggendong seorang bayi. Kini, penglihatan Kram pun mulai cukup jelas. Namun, belum sempat melihat lebih jauh, Kram pun disadarkan oleh Mei yang sangat khawatir kepadanya. Di ruang sekolahan, Creed akhirnya mengakui jika dialah yang telah membunuh Jack. Jen yang merupakan saudara dari Jack,
dia pun merasa tak terima dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Creed. Jen menginginkan agar Creed dihukum sangat berat. Sementara itu, Nat bersama Gun yang berniat untuk tidur malam, mereka malah terbangun di suatu tempat yang sangat aneh. Arisa yang melihat Nat dan juga Gun, dia pun langsung menyapanya. Pada akhirnya, Nat dan juga Gun pun berhasil menemukan Arisa. Malam harinya, Jen memerintahkan beberapa temannya untuk mengurung Creed. Jen mengancam bagi siapa saja yang berusaha menyelamatkan Jack maka akan dia bunuh. Jen memperlakukan Creed layaknya seekor hewan. Jen memberikan makanan kepada Creed dengan makanan sisa. Semua orang yang melihatnya pun merasa tak tega dengan apa yang dialami oleh Creed. Kembali ke Arisa, Nat mengatakan tentang kemana saja Arisa pergi, sebab Arisa telah menghilang selama 2 minggu. Arisa yang mendengarkannya pun merasa bingung. Arisa menjawab dengan nada membentak jika dirinya berada di tempat ini baru 1 hari. Nat dan Gun pun langsung tertawa, sebab Arisa telah menghilang selama 2 minggu. Di suatu tempat, Ace mencoba mendatangi Ying untuk meminta maaf kepadanya. Ace menjelaskan jika alasannya mengonsumsi obat-obatan, yaitu karena dia teringat masa lalunya karena telah menabrak seseorang hingga tewas. Ace merasa sangat bersalah hingga pikirannya menghantuinya. Mendengar hal itu, Ying pun memaafkan Ace. Ying berusaha menenangkan Ace jika semua akan baik-baik saja. 3 bulan pun telah berlalu. Mei yang sudah 3 bulan tak kunjung datang bulan, dia pun langsung melakukan tes kehamilan. Tak disangka, hasilnya pun ternyata positif. Mei berusaha menyembunyikan hal ini dari Anan, sebab anak yang dikandungnya adalah anak dari Kram. Kembali ke Arisa, kini Arisa bersama Nat dan juga Gun pun akan berusaha untuk mencari jalan pulang. Nat dan juga Gun merupakan kedua orang yang polos, sehingga Arisa lah yang memimpin dalam perjalanan pulang. Arisa kemudian mengajak Nat dan juga Gun untuk mengikutinya. Mereka bertiga pun memasuki sebuah goa yang memiliki cahaya di ujungnya. Tak disangka, saat mereka telah keluar dari dalam goa, mereka malah berada di acara pesta malam sebelum bencana tsunami terjadi. Arisa pun merasa heran bagaimana mungkin mereka bisa berada di masa lalu. Nat dan Gun pun malah memilih untuk ikut join ke dalam pesta, sedangkan Arisa, dia menyelidiki tentang keanehan yang terjadi. Beralih ke Anan, Mei pun pada akhirnya mengatakan kepada Anan jika dia sedang mengandung anak dari Kram. Anan pun tak menyangka jika Mei telah berselingkuh di belakangnya. Anan pun langsung membawa Mei untuk naik ke atas perahu. Kembali ke Arisa, kejadian aneh pun terjadi lagi. Semua orang yang ada di dalam pesta malah menghilang secara misterius. Beberapa saat kemudian, semuanya pun menjadi gelap. Saat Arisa menyalakan senter, mereka malah berada di dalam goa yang entah di mana. Iya. มีใครอยู่แถวนี้ไหม มีคนอยู่ในนั้นจริงด้วยอ่ะ Di tepi pantai, Anan berniat melakukan pelayaran dengan membawa Mei. Mereka yang sebelumnya menjadi satu kelompok pun akhirnya terpecah belah. Kelompok dari Anan pun akan pergi dengan perahu tanpa memikirkan tentang undian sebelumnya. Anan melakukan hal ini karena dia merasa kecewa kepada Mei yang telah selingkuh. Saat akan berlayar, datanglah meteor dari atas langit. Semua orang yang panik pun langsung berusaha untuk naik ke atas perahu. Kesempatan ini pun langsung dimanfaatkan oleh Kram untuk menyelamatkan Mei. Kembali ke Arisa, Arisa tak sengaja menemukan seorang wanita yang tertimbun bebatuan. Saat Arisa akan menyelamatkannya, ternyata wanita itu adalah Profesor Lin. Di sekolahan, semuanya pun telah kacau balau.
Sebagian dari mereka mengalami luka-luka akibat jatuhnya meteor sebelumnya. Mei pun langsung berusaha untuk mengobati mereka semua. Sementara itu, Arisa bersama Nat dan juga Gan pun langsung membawa Profesor Lin untuk menuju ke sekolahan. Setelah lama berjalan, Nat menyadari jika mereka telah berputar-putar selama 3 kali. Nat pun pada akhirnya memilih jalan lain dengan melewati tengah-tengah batang pohon. Benar saja, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari dalam hutan yang sangat aneh. ไม่เป็นไรเราโอเคเฮ้ยนั่นจอมปลวกเรามาถูกทางแล้ว Saat tiba di sekolahan, Gan yang menggendong Profesor Lin, dia pun langsung menyuruh teman-temannya untuk membantunya. Tak disangka, ada 2 Profesor Lin yang membuat mereka pun merasa terkejut. Profesor Lin yang KW pun langsung melarikan diri dari sana. Anan pun memerintahkan teman-temannya untuk mencari Profesor Lin. Kram yang ikut mencari, dia menemukan Profesor Lin yang mengajaknya untuk ikut bersamanya. Anan yang melihat Kram berbicara dengan Profesor Lin, dia pun langsung melempari Kram dengan bebatuan. Anan menganggap jika Kram telah bersekongkol dengan Profesor Lin yang KW. Saat Kram tak sadarkan diri, dia pun kembali mendapatkan penglihatan yang mana wanita yang dilihatnya sebelumnya ternyata adalah ibunya. Pada akhirnya, mereka semua pun sepakat untuk mengurung Kram bersama Jack. Kini, mereka semua terpecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok dari Anan dan juga kelompok dari Kram. Kelompok dari Kram ini yaitu terdiri dari Mei, Ace, Ying, Nam, dan yang lainnya. Mereka pun merencanakan untuk membebaskan Kram yang dikurung di suatu ruangan. Saat berhasil mengeluarkan Kram, Mei mengajak Kram untuk kabur ke goa sebelumnya. Akan tetapi, Anan berhasil mencegah pelarian pacarnya. Dengan sangat kesal, Anan berniat membunuh Kram karena telah menghamili pacarnya. Namun, Mei malah memilih untuk menyelamatkan Kram daripada bersama dengan Anan. บอกมึงใช่ไหมว่ามันอุ้มท้องลูกมึงอยู่ Saat Kram bersama Mei tengah berlari ke tengah hutan, Kram pun malah berada di tempat aneh dan kembali bertemu dengan Profesor Lin. Sementara itu, Mei berhasil tertangkap oleh Anan. Kembali ke Kram, Profesor Lin mengajak Kram ke sebuah goa yang ada di penglihatannya sebelumnya. Profesor Lin mengatakan jika terdapat sebuah gerbang menuju ke dunia lain di bawah goa. Kram yang penasaran pun langsung memasuki ke bawah goa. รู้ความจริงเถิด Kram kemudian berenang ke bawah goa karena jalannya yang digenangi oleh air. Saat sudah setengah jalan, Kram pun mulai kehabisan nafas. Tak disangka, Kram bisa bertahan di dalam air tanpa bernafas. Dan ternyata, inilah jawaban mengapa Kram bisa selamat saat terjebak di dalam mobil pada awal cerita. Kram pun pada akhirnya menemukan gerbang yang dikatakan oleh Profesor Lin yang KW. Saat Kram memasuki gerbang itu, dia berada di suatu tempat yang merupakan dataran tertinggi di Thailand. Dari suatu arah, muncullah beberapa penyintas yang langsung menembak Kram. Kram yang panik pun langsung berlari ke suatu tempat. Tak disangka, Kram melihat seluruh daratan yang kini tergenang oleh air. Kram pun akhirnya menyadari mengapa tak ada bantuan yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Hal ini bisa jadi karena seluruh dunia juga mengalami tsunami yang menenggelamkan seluruh daratan. Sementara itu, di salah satu penyintas tersebut, terdapat Joy yang masih hidup. Dan kemudian, cerita pun berakhir. จุย
Bagi saya pribadi, series ini sebenarnya memiliki jalan cerita yang bagus. Akan tetapi, di beberapa episode terakhir, terdapat bagian yang menurut saya membuat jalan cerita menjadi jelek. Salah satunya, yaitu perselingkuhan antara Kram dengan Mai. Siapa sih yang gak marah jika pacar yang kita sayang malah dihamili oleh orang lain? Kram yang seharusnya dipandang sebagai tokoh protagonis, malah dapat dianggap sebagai tokoh antagonis. Selain itu, di akhir cerita, Kram malah pergi ke dunia lain dan meninggalkan teman-temannya yang menyelamatkannya. Teman-temannya yang sebelumnya menyelamatkannya pun harus berhadapan dengan kelompok dari Anan. Yang bikin saya tambah kesel, yaitu ketika Mai yang sedang hamil telah tertangkap oleh Anan, Kram malah meninggalkannya dengan pergi ke dunia lain. Ibaratnya, Kram ini mau enaknya tapi tak mau tanggung jawab. Menurut saya, justru malah Arisa bersama Nat dan juga Kenla yang lebih cocok dianggap sebagai tokoh utama. Sebab, mereka bertiga mencoba mengungkap rahasia tentang pulau yang mereka tinggali. Mungkin, segitu saja penjelasan dari saya. Bagi kalian yang memiliki teori tersendiri bisa kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.